Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Dwi Fariski Osti. Saya asal dari kampus Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan hari ini, di sini kita akan membahas terkait representasi spasial dalam SIG, yaitu pilar data geografis. Di sini representasi spasial dalam SIG atau pilar data geografis. SIG itu adalah data spasial ditambah dengan atribut. Struktur data adalah cetak biru atau landasan utama untuk mengelola data nyata dalam format digital seperti model vektor atau raster. Abstraksi, bagaimana objek 3D dunia nyata disederhanakan menjadi model 2D atau 3D di komputer. Oke, selanjutnya model fundamental objek dengan permukaan ya. Ada dua pendekatan utama untuk mempresentasikan realitas. Yang pertama itu ada model vektor atau fokus pada objek, dan yang kedua model raster fokus pada permukaan. Yang pertama ada model vektor fokus pada objek, itu merepresentasikan dunia sebagai objek diskrit. Contohnya itu ada titik, garis, dan poligon untuk komponennya ya. Kemudian di sini yang kedua juga ideal untuk merekam batas yang jelas dan hubungan topologi atau keterhubungan atau kedekatan. Kemudian yang kedua, ini ada model raster. Model raster itu fokus pada permukaan yang merepresentasikan dunia sebagai grid cell atau pixel seperti peta citra. Kemudian ideal untuk data kontinu permukaan di mana setiap pixel memiliki nilai tunggal, misal elevasi atau suhu. Abstraksi vektor, di sini ada 3 komponen. Yang tadi ada titik, garis, dan area. Vektor memetakan objek dengan koordinat X dan Y. Yang tadi yang sebelumnya kita jelaskan untuk vektor itu dia ada titik atau poin itu lokasi tunggalnya, contoh sensor cuaca. Kemudian ada garis atau line atau polyline, itu serangkaian titik yang terhubung, contohnya sungai atau jaringan pipa. Kemudian ada poligon, itu area tertutup memiliki batas, contoh batas administratif dan danau. Kemudian struktur internalnya terdiri dari koordinat geometris dan tabel atribut deskriptif. Oke, lanjut. Di sini ada abstraksi raster, array data continue. Raster itu adalah representasi matriks yang bernilai array baris dikalikan kolom. Raster itu kan dia berbentuk pixel ya atau grid ya. Pixel ini adalah unit terkecil yang menyimpan nilai tertentu, misalnya ketinggian dan curah hujan. Kemudian ada resolusi, itu ukuran fisik atau meter setiap pixel di lapangan. Kemudian efisiensi akses sering diorganisir menggunakan struktur seperti tiled stores atau pyramid structure untuk akses yang lebih cepat. Contoh formatnya itu ada GeoTIFF dan NetCDF. Atribut dan kombinasi model atau hybrid ya. Data atribut atau non-spasial ini informasi deskriptif yang disimpan dalam tabel relasional atau RDBMS, dihubungkan ke objek spasial melalui ID kunci asing atau foreign key. Contohnya nama lahan, jenis tanaman, dan produktivitas dihubungkan ke poligon lahan. Kemudian model hybrid ini menggunakan kombinasi vektor dan raster. Contoh aplikasinya itu menganalisis poligon lahan pertanian atau vektor
di atas peta curah hujan atau raster. Oke, di sini ada struktur pendukung, indeks untuk kecepatan query. Poin utamanya itu indeks spasial diperlukan untuk membuat pencarian dan query data besar menjadi efisien. Misalnya algoritma O-log-N. Tabel struktur pendukungnya itu ada R3, indeks hierarkis untuk data vektor atau poligon dan garis. Kemudian ada quadri, struktur hierarkis untuk membagi data raster besar, membagi wilayah menjadi 4 kuadran berulang. Kemudian ada TIN, triangle irregular network, jaringan segitiga untuk merepresentasikan permukaan 3D atau elevasi. Oke, untuk kesimpulannya, struktur data itu adalah fondasi SIG untuk memodelkan realitas spasial. Vektor itu objek diskritnya yang berbentuk titik, garis, sama poligon. Kemudian raster itu permukaan kontinu yang berbentuk grid atau pixel. Kemudian ada atribut. Atribut itu data deskriptif non spasial. Kemudian ada indeks spasial, ada R3, ada quadri. Itu memastikan analisis berjalan dengan cepat. Pada pertemuan kali ini saya mendapatkan tugas atau latihan mengerjakan, saya sudah membuat file scriptnya dengan di dokumen latihan. Coba kita jalankan videonya. Jadi di sini saya sudah membuat file ya, 3 file. Filenya ini yang membuat untuk poin pertama ya. Poin pertama ini ada point on polygon, convex hull, dan Voronoi Delaunay. Kode Python ini yang geom_example.py bertujuan memperkenalkan dan mendemonstrasikan konsep-konsep dasar dalam komputasi geometris atau geometric computation yang sering digunakan di SIG. Oke, ini di sini skripnya saya kopas ya dari latihannya, dari dokumen Word-nya. Kemudian kita jalankan Python-nya di terminal. Nanti hasilnya saya akan coba jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian setelah sudah dijalanin, nanti kita lanjut yang poin kedua ya. Poin kedua ini ada graf pada SIG atau sorted path dan analisis konektivitas kode graph routing. .py ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar pemodelan jaringan jalan atau spatial network dalam sistem SIG ini dan analisis graf atau graph teori dengan Python. Nah, di sini saya sudah mempunyai ini ya skripnya ya. Skripnya ini udah saya kopas. Kemudian setelah saya kopas dari data dokumennya, saya lanjut jalankan Python graph routing.py itu muncul path-nya, lengthnya berapa. Kemudian lanjut untuk poin ketiga ini saya juga sudah mengkopas skripnya juga. Kemudian ada modifikasi sedikit di skrip yang terakhir ya. Di sini membahas pengolahan citra atau raster, yaitu masking atau NDVI sederhana, morfologi, kode raster processing.py ini digunakan untuk memproses data raster multispektral seperti citra satelit atau drone dan menghitung indeks vegetasi NDVI. Indikator utamanya itu untuk mendeteksi tutupan vegetasi hijau di permukaan bumi.
Jadi di sini saya ada modifikasi sedikit untuk skripnya. Untuk gambarnya ini saya mengambil lokasi di kampus Universitas Mercubuana di Warung Buncit atau Pejaten. Nah, kemudian setelah saya sudah modifikasi skripnya, saya jalankan di terminal Python dan akan muncul gambar seperti berikut. Oke, di sini untuk hasil gambarnya itu untuk convex hull-nya seperti ini, ada titik, ada garis, ada titik, ada gambar poligonnya juga. Kemudian delaunite triangulation, gambarnya setelah saya jalankan akan seperti ini. Kemudian yang lanjutannya kampus Universitas Mercubuana ya teman-teman. Di sini lebih tercatat untuk red band-nya. Di sini juga kelihatan ya dari segi warnanya juga, vegetation max-nya clean, kemudian NDVI-nya warna hijau. Mungkin materi kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.